Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Salam. Merdeka. Terima kasih. Pak Bernard Kensonda, terima kasih. Kali kedua saya diundang ke tempat yang sangat terhormat ini. Ini rasanya kalau bapak saya masih hidup pasti dia bangga. Karena anaknya yang nakal itu bisa duduk di depan para jenderal yang hebat-hebat. Ada Pak Rusman Hadi, Pak Bimantoro, waduh luar biasa ini, saya catetin sampai satu-satu ini. Lalu tentu ada Pak Dai, Pak Agus, terima kasih. Mas Andika, terima kasih. Ini apa? Oh 87. Ya. Saya juga angkatan 87 waktu kuliah. Dan tentu para senior yang hadir, sahabat saya Mas Ahmad Basarah sama Pak TB ini dua yang bolak-balik kemarin, Pak Agus yang Mas Ganjar tanggal 30 harus dikosongin begitu. Maka saya sampaikan pada yang mengelola jadwal, tolong tanggal 30 dikosongin. Oh Pak Ganjar harus ke Makassar. Kamu berani ngelawan jenderal di sini, saya bilang gitu. Akhirnya kami bisa datang ke tempat ini dan tentu banyak sekali Bapak Ibu saya minta maaf tidak bisa sebut satu persatu. Dari beberapa hari yang lalu saya sudah membuat beberapa catatan terkait dengan acara hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa catatan saya karena ini menurut saya begitu penting. Sebenarnya kenapa kita harus bergerak cepat? Karena dunia sekarang bergerak sangat cepat sekali. Kalau kita masih urut kacang kita dilibas oleh mereka. Itu posisi politik yang pertama. Catatan saya yang kedua, dan mengapa saya berharap betul untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu para purnawirawan TNI Polri ini. Karena kita harus menyatukan gerak langkah bersama-sama. Kita tidak mau Indonesia ini terbelah. Ujian yang sangat panjang dari TNI Polri sudah dibuktikan. Bapak Ibu lah yang selama ini konsisten di garis depan mengawal NKRI, Pancasila, Merah Putih. Ini saya sampaikan bukan tanpa evidence base. Sudah banyak orang yang mencoba ngetes bagaimana untuk membelokkan. Dan pasti ini tidak stand alone sebagai satu isu begitu saja. Ada proksinya juga. Ilmu ini tidak saya punyai Bapak Ibu. Tapi saya mencoba membaca, berdiskusi dan melihat konstelasi dunia dan bagaimana posisi Indonesia. Maka izinkan pada hari ini saya ingin banyak mendengar dari Bapak Ibu sekalian, apa yang kemudian mesti kita kerjakan kelak ketika kemudian Republik ini harus lari dengan cepat. Catatan saya berikutnya Bapak Ibu, kenapa kita harus bersatu agar tidak terkotak-kotak? Maka saya sampaikan, cepat, kita lurus, kita konsisten, dan kita bukan orang peragu. Maka pilihannya kamu hitam atau putih, tidak pernah abu-abu. Ini yang menurut saya menjadi catatan penting. Pada saat saya lahir, orang tua saya sudah mengajarkan itu. Mohon maaf kalau saya menggunakan bahasa orang tua saya yang Jawa. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Itu yang membuat kemudian kita berani membesarkan mental untuk menghadapi situasi yang tidak mudah. Maka Bapak Ibu dan multisektor yang ada di seluruh dunia setelah COVID. Maka kemudian perdagangan di antara dunia sekarang menjadi terganggu di sana sini. Lalu bagaimana kemudian dunia antar negara itu mensikapi? Mereka akan mencari temannya sendiri-sendiri. Apakah sudah selesai begitu saja? Tidak. Negosiasi, renegosiasi, tekan menekan itu akan terjadi. Maka beberapa komoditas menjadi agak terganggu saat itu karena beberapa pelabuhan ditutup. Bapak Ibu, itu sangat menyakitkan. Tentu sebagai gubernur kita diminta oleh Presiden, pikirkan.
gerakkan, upayakan. Effort itu kemudian yang coba kita lakukan. Mudah? Oh tidak. Saya sampaikan ketika kita rapat dengan Presiden, izin Pak Presiden, dalam situasi seperti ini kami di daerah terikat. Maka dari sisi regulasi pada saat itu harus sedikit dibuka. Mitigasi risikonya adalah turunnya integritas. Kita mitigasi. Tapi itu jauh lebih baik kalau kita lakukan daripada kita tidak melakukan. Saya sedikit boleh cerita. Saat itu ditanya, Pak Gub, kalau kemudian hari ini Indonesia ditutup, menurut hitung-hitungan kepala daerah seperti apa? Bapak Ibu, saya menghitung kalau kota-kota ditutup, bandara, pelabuhan ditutup, terminal ditutup, semua stay at home, apa yang akan terjadi? Hitungan saya langsung saya telepon Bulog, berapa kapasitasmu? Saya cek jaringan perbankan yang paling banyak apa? Nemu, BRI. Perusahaan-perusahaan angkutan saya telponi, saya kumpulkan berapa kekuatanmu yang bisa kamu lakukan seandainya mobilisasi harus dilakukan untuk mengangkut logistik. Gak kuat kita, Pak. Terakhir ketika kemudian itu tidak bisa disalurkan, apa yang akan terjadi di masyarakat? Chaos. Berapa kekuatan kita? Kepolisian, TNI, termasuk dari kami di Pemda, Satpol PP. Atau barangkali kemudian kita menggerakkan kekuatan masyarakat. Kesimpulan saya satu, tidak bisa. Pak, jangan. Wah, tapi kita berat. Mungkin itu persepsi dunia. Kita cari cara yang lain, Pak. Fasilitas kesehatan kita yang kita siapkan karena itulah risiko yang mesti kita ambil. Dan itu tidak terjadi. Sampai hari ini kita melihat Indonesia tidak pernah melakukan lockdown dan kita berhasil. Bapak Ibu, ini sekedar diskusi ketika kemudian pemimpin nasional, pemimpin daerah kita kompak. Tapi Pak Gub itu ada beberapa yang ngeyel. Yang ngeyel siapa, Pak? Kalau itu gubernur, Bapak saja perintahkan langsung, Pak. Tekan orang itu. Kalau itu bupati wali kota kasih ke saya, Pak. Sehingga di Jawa Tengah ada salah satu bupati yang kemudian ngeyel, bahkan men-challenge saya. Di tengah situasi pandemi dan waktu itu virus deltanya masih sangat keras sekali, dia membuat lomba voli. Menjelain. Saya telepon Pak Bupati, minta izin Pak, tolong ya Pak, hentikan itu sekarang. Atau saya kirim pasukan untuk berhenti dengan paksa. Siapa Ganjar saya hentikan sekarang, sesederhana itu. Dan orangnya sekarang ditangkap KPK. Bukan karena saya, tapi ini soal cerita integritas, bahwa dia punya niat-niat yang mungkin tidak sesuai dan ingin men-challenge. Ternyata setelah saya masuk untuk mendapatkan lebih banyak tahu cerita itu, oh dia mau running gubernur. Oh bukan begitu caranya. Jangan memanfaatkan situasi Indonesia darurat dalam keadaan kondisi krisis kesehatan. Dan ini levelnya dunia. Bapak Ibu, posisi Amerika, Rusia, Tiongkok, kemudian menjadi negara-negara yang hari ini menjadi perbincangan. Posisi Indonesia juga tidak terlalu gampang. Kalau kemudian perang urat sarafnya, dari diplomasinya, semuanya terkesan landai-landai saja, tapi di belakang kita tahu itu tidak landai. Itu kenceng metenteng. Dan kemudian terbukti dari sisi dagangnya, pertempuran itu di depan mata. Momentum itu sebenarnya bisa kita ambil, karena setidaknya antara Amerika dengan Tiongkok sama-sama tidak mau saling membeli barangnya, itu sebenarnya kesempatan kita. Sayang, waktu itu kekuatan kita belum full, sehingga produksi kita, barang-barang kita belum bisa memenuhi menjadi barang substitusi menggantikan dua negara yang ini. Inilah kemudian kesadaran yang dibangun dan saya senang ketika kemudian Pak Jokowi mengambil keputusan besar. Setidaknya hilirisasi industri, setidaknya nikel, setidaknya kemudian berani menghadapi posisi dunia tanpa kita mau ditekan.
Dan saya komunikasi dengan teman-teman di Eropa, mereka menyampaikan bahwa Mas Ganjar Eropa sudah rapat soal ini. Dan dia tetap akan memaksa agar beberapa raw material dari mineral kita diekspor dalam bentuk barang mentah. Oh, kalau gitu tidak bisa. Menurut Mas Ganjar bagaimana? Sudah betul. Percepat hilirisasi agar kita menjadi makin mandiri, setidaknya pada barang setengah jadi. Setidaknya. Lah yang kemudian bisa kita pakai Bapak Ibu. Dan nanti ini tidak landai-landai saja. Maka saya sampaikan kepada para diplomat yang ada di Eropa, banyak kok Indonesianis yang mesti dikasih data. Dan data sains inilah yang kemudian bisa dinyanyikan oleh mereka bagaimana pembelaan terhadap sovereignty, kedaulatan yang kita miliki. Dan ternyata sudah dilakukan. Tapi gaungnya kurang. Maka sebenarnya ini cara baru yang kalau boleh saya sebut sebagai neo-colonialism by regulations. Cara baru. Maka ketika kita yang sangat kaya punya potensi bagus, kita tidak berdikari, tidak bisa. Kita selalu akan depend on mereka dan kemudian kita dikontrol oleh mereka, apapun. Tidak hanya cerita minyak gas, tidak hanya cerita batu bara, tidak hanya cerita nikel, bahkan sawit pun yang kita juara dunia pun kita tidak bisa menentukan itu. Maka pada posisi ini, kita mesti menghitung betul posisi geopolitik itu. Saya belum mendapatkan analisis yang baik. Tapi ketika kita berhubungan dengan banyak negara, tentu saja Bapak Ibu, tetangga terdekat itu adalah kawan-kawan yang bisa diajak ngobrol paling cepat. Australia umpama, di sana ada AUKUS Bapak Ibu. Dan saya melihat dua berita yang berbeda pada tingkat keputusan. Pada saat teman-teman dari Australia kontak kepada saya belum jawab. Karena saya sampaikan, hari ini saya masih gubernur. Untuk memastikan bahwa kita bisa punya keputusan bulat pada AUKUS. Dan gambar politiknya sangat jelas sekali. Itu titik di selatan kita. Kita juga mesti mengoptimalkan dalam presidensi di dalam ASEAN. Mesti kuat. Meskipun kita tahu juga banyak negara ASEAN juga proksi dari beberapa negara yang ada di barat. Kemarin beberapa duta besar di ASEAN ketemu saya dan kita sampaikan kenapa kemudian kita tidak membuat kesepakatan. Umpama kita kompak dalam carbon credit, dalam carbon trade. Karena kita punya itu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, maka pada saat itulah secara geopolitik, potensi-potensi ini coba kita angkat ke atas. Oh, tetangga kita di selatan ada AUKUS. Mungkin di tempat ini Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada saya. Tidak harus terbuka. Tertulis saya lebih suka. Di timur, saya senang kemarin Pak Jokowi dari Australia ke PNG, kemudian masuk ke Papua, pulang beliau. Titik yang menurut saya sudah benar dilakukan. Karena di PNG ada kerjasama US dan PNG. Kemudian di utara menarik, ada Jepang, ada India, ada US. Kuat. Tapi dari diskusi itu, ternyata Tiongkok ada di Timor Leste. Dalam posisi seperti ini, kalau TNI nggak kuat, nggak bisa Pak kita. TNI harus kuat Pak. Maka alutsista kita memang diarahkan sesuai dengan peta yang disiapkan oleh matra masing-masing. Matra masing-masing. Sekali lagi saya orang yang tidak pintar pada soal itu, tapi saya berdiskusi dari masing-masing. Apakah alutsista sudah sesuai dengan matra Bapak Ibu sekalian? Tidak usah dijawab karena kita sudah tahu jawabannya. Dan kita mesti menyiapkan perang masa depan. Bukan perang masa lalu. Secara industri militer kita punya. Itulah kemandirian kita yang hari ini mesti dikembangkan. Kita mesti calling itu. Kita calling anak-anak bangsa. Kamu sekolah dalam waktu pendek untuk segera menyelesaikan industri alutsista kita sendiri. Dan kalau tidak bisa, cari teman negara lain. Sehingga dalam politik luar negeri kita, mari kita pikirkan. Mana yang kemudian saling menguntungkan antar bangsa, antar negara. Dan saya kira kita punya kok industri yang cukup bagus sebenarnya. Mau kapal, mau yang ada di Pindad, ya, mau industri strategis lainnya, udara kita punya. Tapi seserius apa kemudian kita melakukan itu? Di samping tentu menghadapi perang baru masa depan. Menurut saya tidak hanya alutsista, tapi proksi, tapi dunia digital,
Dan satu lagi Bapak Ibu, bioscience. Bioscience. Apa sih yang bisa kita kerjakan? Menurut saya, perintahkan hari ini, kita perintah hari ini, kelompok-kelompok klaster itu untuk menyelesaikan satu persatu. Perguruan tinggi, industri, lembaga riset, dan negara kemudian yang tampil ke depan untuk mengkoordinasikan. Anda kerjakan, silakan Anda angkat tangan, katakan mampu atau tidak. Mampu kerjakan, saya kasih insentif, tidak mampu kamu minggir. Dan kita kasih target waktu. Kalau tidak, kita lambat. Kita tidak bisa cepat. Dan bioscience itu menjadi begitu penting, saya kira setelah COVID akan muncul virus-virus yang berikutnya. Itulah potensi perang ke depan. Bapak Ibu, ini saya sampaikan pada Bapak Ibu dalam kacamata yang saya tangkap. Ibu, kami sangat menunggu, kami butuh masukan dari Bapak Ibu. Lalu setelah peta seperti ini, bagaimana transformasi pertahanan kita ke depan? Saya hakul yakin Bapak Ibulah yang paling tahu, bukan saya. Tugas saya adalah mendapatkan rekomendasi untuk diputuskan, sehingga ini yang mesti kita jalankan. Dengan melihat kekuatan dalam negeri, dengan melihat teman dari beberapa negara yang pasti bisa dipercaya, dan sama-sama menjaga kedaulatan, sehingga saling menguntungkan, dan kita bisa melakukan percepatan itu. Saya sampaikan tadi dalam obrolan singkat, Bapak Ibu, 13 tahun ke depan kita akan menghadapi dividen demografi. Bukan hanya bonusnya, tapi dividen kita mesti dapat untung. Maka shiftingnya adalah, kalau Pak Jokowi sudah memberikan anggaran yang sangat besar, cukup konsisten dalam 10 tahun untuk infrastruktur, maka hari ini infrastruktur mesti kita utilisasi, dan kita mesti mendorong percepatan untuk SDM. Percepatan untuk SDM. Crash programnya mesti dilakukan, bahkan saya mencoba untuk meninggalkan jejak merespon itu. Saya buat sekolah SMK dengan jurusan energi baru terbarukan, khusus untuk itu. Kenapa ini? Karena inilah transformasi energi ke depan yang akan kita lakukan, karena kita akan stop bicara soal energi fosil. Baru itu dulu. Maka kalau eksplorasi itu bisa kita lakukan, dan kelak kemudian kita bisa mengeksploitasi sumber-sumber itu, hanya teknologi dan sains yang tinggi dengan SDM unggul yang bisa kita lakukan. Kalau enggak bisa. Transformasi dalam dunia pertahanan ini betul-betul kami ingin mendengarkan dari Bapak Ibu, sehingga kita harapkan nanti kita akan bisa menyiapkan dengan sungguh-sungguh bagaimana sistem pertahanan kita di tengah pergolakan dunia yang hari ini berubah demikian cepat sekali. Saya mencoba untuk ngobrol dan diskusi, dari catatan saya diingatkan oleh banyak teman, jangan sampai teknologi-teknologi alutsista kuno kita dapatkan dengan biaya yang terlalu tinggi, tidak ada unsur kebaruan di situ, dan kadang-kadang itu membuat kita nanti pada saat joint operation kesulitan karena terkunci oleh sistem-sistem itu. Ini catatan saya. Dan kemudian kita akhirnya juga tidak depend on satu negara itu, dan kemudian kita akan kesulitan. Sekali lagi ini saya sampaikan. Dan tentu kita berharap betul, kalaulah kemudian itu dilakukan, maka orang di belakang alutsistanya ini kesejahteraannya bagaimana? Dia diminta untuk kemudian menjaga NKRI ini, tapi memikirkan anaknya besok sekolah bagaimana? Makannya bagaimana? Rumahnya bagaimana? Izin Bapak Ibu, saya datang ke Panglima, ke Pangdam, lapor Pak Pangdam, saya lapor ke Pak Kapolda, boleh nggak saya masuk ke Polsek dan Koramil? Silakan Pak Ganjar, boleh nggak? Ternyata menarik, saya masuk ke Koramil, saya masuk ke Korem, saya masuk ke Kodim, ke Polsek, Polres gitu ya, termasuk beberapa tempat, umpama yang ada di Sukoharjo, markasnya Kopassus, saya masuk. Selama ini Gubernur Jawa Tengah itu tentara terus. Ternyata yang masuk ke sana itu setelah sekian tahun itu cuma saya. Waktu itu saya ke Kopassus. Saya senang sekali di sana, Pak Ganjar, saya buka buku Pak Ganjar. Ternyata gubernur-gubernur sebelum Bapak itu nggak ke sini, Pak, cuma Pak Ganjar aja. Dan di sana ada jagung, ada tanaman, ada kambing, luar biasa. Karena dia mau survival. Izin Pak Ganjar.
Ini yang kami lakukan untuk kesejahteraan anggota. Ya Allah. Padahal kalau berada di depan Kopassus kita gagah, di belakang itu tanamannya. Saya yang menyaksikan. Saya saksikan. Dan tentu saja Bapak Ibu, itu dari sisi TNI, tentu hadir di sini dari kepolisian. Saya kira 11-12. Maka kemudian ada PR memang lebih besar dari kepolisian sebagai aparat penegak hukum, dan kita menghadapi situasi perubahan yang cepat sekali. Dan tentu saja sekarang kalau kita bicara kejahatan di dunia digital lumayan serem. Saya sudah dipaparkan waktu itu mengikuti Presiden dengan Pak Kapolri. Terus kemudian kita melihat peralatan-peralatan yang cukup canggih. Maka dalam konteks kita mengamankan warga dari kejahatan-kejahatan yang makin canggih. Rasanya lagi-lagi kepolisian memang sekarang dituntut betul-betul. Upskilling, upgrading, capacity building, dan makin akrab dengan dunia teknologi digital. Suka tidak suka, itu mau tidak mau. Dan tentu saja, ketika anggaran negara sangat terbatas, maka yang bisa menumbuhkan ekonomi adalah investasi. Kepastian hukum yang perlu dijaga oleh pihak kepolisian ini menjadi salah satu faktor kunci apakah negara itu cukup bisa berkembang lebih cepat. Lagi-lagi dari TNI sudah, nanti transformasinya kepolisian itu harus seperti apa. Bapak Ibu, ketika kemudian itu bisa dilakukan, maka rasanya tapping kita menuju pada negara maju, mimpi pada 2024 akan tercapai. Kalaulah amanah itu datang dan diberikan kepada saya, kalaulah kemudian waktu yang memungkinkan secara konstitusi 10 tahun dan bonus demografi itu 13 tahun, maka 10 tahun itulah critical period sebenarnya yang betul-betul kita mesti gaspol. Dan itu hanya bisa bareng kalau kita dalam rampak barisan yang sama dan tidak diganggu lagi dengan urusan-urusan suku, agama, golongan, ras yang kemudian melelahkan karena tantangan kita adalah di situ. Mudah-mudahan bisa membuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kesetaraan purnawirawannya dihitung juga nggak Mas? Saya mendengar tadi langsung disambut. Wah, betul. Ngobrol gitu sama Pak Bimantoro, pensiun bintang 4 itu 40 juta ya? Berapa? Pensiun bintang 4? Oh, 4,5 juta. 45 juta, Pak. Alhamdulillah. 4,5 juta ya. Benar Pak Andika, sama Pak Andika. Iya, iya. 4,5 juta. Iya. Jadi beliau-beliau pengen tahu kalau Pak Ganjar jadi presiden apa yang dilakukan untuk para purnawirawan ini. Oke. Memang kalau cerita duit itu tepuk tangannya agak keras. Bapak Ibu, sampai saya bertanya kepada para purnawirawan, sudah berapa lama gajinya nggak naik? 7 tahun katanya. Betul ya? Iya, kelihatan dari wajahnya. Maka bukan cerita menaikkan gaji, maaf ya. Tapi bagaimana bangsa kita ini kaya, dan kekayaan itu harus ada di saku kita, di saku APBN. Kalau kita menjadi kaya Bapak Ibu, maka nggak usah lama-lama untuk menaikkan itu. Maka menjadi kaya itulah sekarang yang saya minta tolong betul. Dari mana? 1, tax ratio. Kita masih rendah. 2, under table economy, black economy, illegal economy, cut off, naikkan ke permukaan. Bapak Ibu, saya sudah bicara dengan banyak teman. Saya mau APBN-nya itu bukan 3.000 triliun, tapi 6.000 triliun. Sampai saya sampaikan, apakah para ekonom, ahli-ahli pendapatan, ahli-ahli keuangan dan ekonomi, ada yang bisa merumuskan ini? Jika jawabannya iya, kayaknya Anda menteri saya yang pertama. Maaf Bapak Ibu, karena kita punya semuanya, dan kita bisa lakukan itu. Kita hanya butuh mau. Terbayangkan Mas, nggak haruslah naik 100%. Sampai kemudian segitu. Kalaulah kemudian dari 3.000 menjadi 5.000 triliun, itu kenaikannya 2.000 triliun. Itu hanya butuh keputusan
begini untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Itu.